selaku penguji. Kemudian yang kami hormati Bapak Ahmad Syuhada selaku mentor dari Saudara Muhammad Firman Kaisa. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait waktu ya untuk pemaparan maksimal 7 menit, kemudian untuk penguatan dari mentor maksimal 5 menit dan nanti bacaan dari penguji maksimal 10 menit. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Mas Firman. Monggo bisa mempresentasikan rancangan aktualisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan nggih, Bu? Oke, sudah Mas. Nggih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bu Hajah Siti Nurmaunah, SHI MSI selaku penguji pada pagi hari ini. Saya hormati Bu Rizka Nurfitria, SSI MPD selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Suhadat Solihin, SPD MPDI selaku mentor saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan seminar rancangan aktualisasi saya yang judulnya adalah optimalisasi peran OSIS dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui program Jawara di Man 2 Rembang. Latar belakang saya memilih isu ini adalah dari Permendikbud nomor 23 tentang penumbuhan budi pekerti yang menekankan penanaman budi pekerti di lingkungan pendidikan, meliputi nilai-nilai positif dan pembisaan karakter termasuk kedisiplinan. Dan yang kedua adalah fakta lapangan di Man 2 Lembang yang mana masih sering terjadi pelanggaran kedisiplinan oleh siswa. Kemudian OSIS belum sepenuhnya berfungsi sebagai mitra madrasah dalam menegakkan tata tertib. Dan yang ketiga adalah budaya disiplin belum menjadi kesadaran kolektif. Sebelumnya saya itu adalah calon guru ahli pertama sejarah kebudayaan Islam yang kebetulan juga diamanai untuk jadi pembina OSIS. Oleh karena itu saya memilih isu ini menjadi salah satu core isu yang akan saya kerjakan dalam rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya, tujuan manfaatnya ini adalah yang pertama meningkatkan efektivitas pembinaan kedisiplinan melalui OSIS sehingga tercipta iklim belajar yang tertib, kondusif, dan berkarakter. Manfaatnya untuk sekolahan ini membantu menciptakan iklim sekolah yang tertib, kondusif, dan berkarakter. Memudahkan guru dalam melakukan pembinaan karena OSIS berperan aktif sebagai penggerak kedisiplinan. Dan yang ketiga adalah melatih kepemimpinan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap tata tertib sekolahan. Nah, penetapan core isu saya ini memakai isu penanalisis APKL. Sebelumnya ini ada 5 isu. Dari kelima ini terus kemudian saya ambil 3, yaitu kurang optimalnya peran OSIS, terus kemudian rendahnya keteladanan dan role model, dan kurangnya kapasitas kepemimpinan OSIS di Man 2 Rembang. Dari ketiga permasalahan itu terus kemudian saya analisis dengan analisis USG. Dari analisis USG ini kemudian saya ambil core isu yaitu kurang optimalnya peran OSIS di Man 2 Rembang dalam menumbuhkan kedisiplinan. Untuk argumentasi terhadap core isu terpilih, saya menggunakan diagram Fishbone. Ini ada man, sumber daya manusia. Ini minim pelatihan inovasi dan pengembangan diri, kreativitas pengurus OSIS yang kurang tergali, tidak semua pengurus aktif dalam program. Dan untuk metode, ini ada kurang sistem penghargaan untuk siswa, evaluasi tidak dilakukan secara berkala, dan minim program kedisiplinan dari OSIS. Terus untuk sarana fasilitas, ini kurang dukungan teknologi untuk mendukung program, minim media promosi yang kreatif, dan kurang maksimalnya penggunaan platform media milik OSIS. Dan untuk lingkungan budaya, ini ada pengurus OSIS cenderung pasif terhadap inovasi, antusiasme yang masih rendah, dan kurangnya dukungan dari sesama anggota. Dari permasalahan-permasalahan itu, saya memiliki gagasan kreatif yaitu optimalisasi peran OSIS dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui program Jawara, Jaga Wibawa, Rajin, dan Taat Aturan di Man 2 Rembang. Yang mana kegiatan-kegiatannya ini yang pertama adalah melakukan perencanaan program, persiapan program, penyampaian informasi,
penerapan tata tertib dan keteladanan, melaksanakan kegiatan, dan yang terakhir adalah evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Ini untuk tahapan-tahapannya serta outputnya. Dan untuk yang dalam menerapkan kegiatan pasti ada kendala dan antisipasi. Oleh karena itu, untuk beberapa kendala saya perkirakan diantaranya ini ada pengurus OSIS belum konsisten jadi contoh, siswa kurang termotivasi untuk mengikuti aturan. Oleh karena itu, saya memiliki antisipasi yaitu membimbing pengurus OSIS secara berkala, mengadakan monitoring rutin, dan memberikan penghargaan bagi siswa yang disiplin. Jadi dari analisis USG, APKL, dan lain sebagainya, saya berharap program ini hadir sebagai tawaran solusi atas berbagai permasalahan kedisiplinan. Harapannya dengan adanya program ini, seluruh proses pembinaan kedisiplinan dapat berjalan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ahmad Suhada Solihin, selaku mentor dari Saudara Firman. Monggo Bapak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'du yang kami hormati Ibu Rizka Nurfitria, SSI, MPD, selaku moderator pada sesi kali ini. Yang kami hormati Ibu Haja Siti Nurmaunah, SHI, MSI, selaku penguji. Baun, kabare. Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Salam. Wes, keren nih Pak. Sehat-sehat ya Alhamdulillah. Pak. Amin, amin. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Ketemu anu, Terima kasih waktu ketemu yang suhu. diberikan. Saya Ahmad Syeda Solikin selaku mentor dari guru kami Muhammad Firman Kaisa SU yang hari ini melaksanakan yaitu rancangan aktualisasi dengan tema dengan judul optimalisasi peran OSIS dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui program Jawara di Mandua Rembang. Ibu Bapak yang kami hormati, memang kami di Mandua Rembang ini mempunyai siswa yang cukup banyak, ada 1.473, sehingga kita ingin optimalkan kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS. OSIS ini menjadi miniatur dari siswa sekaligus penggerak dan membantu Bapak Ibu guru di kegiatan kesiswaan. Yang ditampilkan Pak Firman adalah tentang kedisiplinan. Memang kita ini baru melaksanakan tugas, melakukan program branding siswa, yaitu bagaimana siswa ini disiplinnya meningkat. Contohnya adalah masuk kelas, terus ketika masuk di madrasah, kita ingin berharap zero terlambat, sehingga tidak ada siswa yang terlambat, aktif di kegiatan-kegiatan madrasah, upacara, hari Senin, kegiatan-kegiatan OSIS, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak OSIS ini diharapkan menjadi garda terdepan dan sebagai teladan bagi siswa-siswi, teman-temannya untuk disiplin. Ini yang dikaitkan di dalam konteks program Jawara. Ini program baru, saya apresiasi luar biasa Pak Firman. Kita jadikan jargon program yang ada di madrasah. Jadi Jawara itu adalah jaga wibawa, rajin, dan taat aturan. Sehingga Jawara itu kan, Jawara itu orang apa ya? Orang Jawara itu orang hebat. Hebat di dalam mengikuti tata tertib yang ada di madrasah. Mereka punya elegan, punya jiwa yang kepemimpinan yang baik, sehingga saya selalu di depan kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah di Mandua Rembang ini, kegiatan sholat jamaahnya memang alhamdulillah luar biasa.
anak itu 10 menit dari 1473 itu sudah tertata. Nah, ini yang menjadi kendala adalah keterlambatan siswa. Terlambatan siswa sehingga tadi pagi alhamdulillah zero, tidak ada yang terlambat satupun. Kalau kemarin-kemarin sudah ada 1, 2, bahkan mungkin bisa sampai 5, 6. Maka Pak Firman ini selaku pembina OSIS, tentunya harapan kami tenaga baru, CPNS baru, mudah-mudahan ini membawa keberkahan dan mewarnai Bapak Ibu guru yang ada di MAN 2 Rembang. Karena Pak Firman dulu juga sebelum di MAN 2 Rembang pernah menjadi pembina OSIS. Kita optimalkan di situ dan kami mendukung sekali program ini. Mudah-mudahan anak kami bisa disiplin, bisa target apa yang menjadi banggaan orang tua, madrasah, dan dirinya sendiri. Terima kasih Bu Rizka dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bu Rizka Suhada. baru ya, baru di gede apa? Baru berapa tahun Mbak Rizka? Saya belum kenal ya Mbak Unya. Oh ya berarti harus ke sini Nggih. nanti Saya belum biar pernah Oh, ke Rembang. kenalan. oh belum Rembang. Oh, ya. Lain Mbak kali ke Rizka belum Rembang pernah ke Mbak, nomor Rembang 2. ya, Mbak Rizka ke Rembang kapan-kapan kan? Nggih, baik terima kasih Bapak telah memberikan penguatan ya terhadap rancangan aktualisasi. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Uun selaku penguji untuk memberikan masukan dan saran. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka, terima kasih Pak Seda, ini teman guru kami yang luar biasa ini, Alhamdulillah Kepala MAN 2 Rembang semakin mantap, nah semakin maju ini madrasahnya di bawah tangan dingin beliau, Alhamdulillah. Oke, ini Saudara Muhammad Firman Kaisa mana tadi? Ibu. Kami sampaikan apresiasi dan selamat ya sudah sampai di tahapan ini, rancangan aktualisasi optimalisasi peran OSIS dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui program Jawara di MAN 2 Rembang. Pada prinsipnya ini kami tadi telah menyimak juga tadi penguatan dari mentor beliau Pak Ahmad Suhada Solihin yang memberikan penguatan, dukungan, bimbingan pada Saudara Muhammad Firman Kaisa. Maka rancangan ini kami sampaikan nyatakan untuk bisa diteruskan ya. Nanti dilanjutkan menjadi aktualisasi selama program pelatihan dasar CPNS. Untuk program-programnya izin kami sedikit dari apa yang tadi sudah disampaikan dari rancangan aktualisasinya. Izin kami melaksanakan tugas sebagai penguji. Pada penentuan deskripsi isu, ya, 5 deskripsi isu ini mulai dari kurangnya kapasitas kepemimpinan OSIS di MAN 2 Rembang. Ini indikatornya apa? Kurang optimalnya peran OSIS di MAN 2 Rembang dalam menumbuhkan kedisiplinan, lemahnya kolaborasi OSIS MAN 2 Rembang dengan guru dan stakeholder madrasah, rendahnya keteladanan dan role model dari pengurus, serta kurangnya evaluasi program kerja. Data-data yang kami bisa baca, kami bisa lihat dari 5 deskripsi isu ini apa? Kalau di sini baru disebutkan tabel deskripsi isu, isu pihak terdampak, dampak, serta nilai-nilai ASN. Kami ingin mendengar penjelasan dari Saudara Firman terkait dengan data-data karena kami belum melihat di sini. Terima kasih Ibu Nur Maunah izin untuk menjawab. Jadi untuk indikator isu-isu ini selama saya menjadi pembina OSIS di MAN 2 Rembang ini saya menemukan banyak hal, termasuk yang tadi kenapa Pak saya mengambil isu kurangnya kapasitas kepemimpinan OSIS di MAN 2 Rembang, karena memang kebetulan untuk para pengurus OSIS ya, terutama pengurus harian, ini kapasitas kepemimpinannya itu masih kurang. Jadi
untuk mengorganisir teman-temannya itu masih belum bisa optimal, apalagi untuk mengorganisir seluruh siswa. Terus untuk yang kurang optimalnya peran OSIS di Man 2 Rembang menunjukkan kedisiplinan ini, saya melihat OSIS itu kurang aktif untuk ikut serta dalam menjaga kedisiplinan, terutama untuk menegakkan tata tertib. Jadi lebih ke OSIS hanya lebih fokus ke acara-acara seremonial, acara-acara apa namanya, acara-acara madrasah, tidak sampai ke keseharian seperti apa namanya, ikut dalam menjaga disiplin siswa, baik itu menjadi contoh keterlambatan, contoh ketidakterlambatan ya maaf, atau yang lainnya. Terus untuk lemahnya kolaborasi OSIS, ini juga saya lihat pengurus-pengurus OSIS itu masih kurang dalam berkomunikasi dengan beberapa guru, dengan apalagi dengan madrasah. Jadi ini bisa menjadikan program OSIS itu nanti tidak sesuai dengan visi misi madrasah. Ini yang ditakutkan nanti seperti itu, tidak ada lemahnya kolaborasi, tidak ada kolaborasi. Terus kemudian untuk rendahnya keteladanan dan role model ini, saya beberapa kali menemukan ada pengurus OSIS itu malah yang apa namanya, yang melanggar kedisiplinan, jadi kayak terlambat, terus kemudian tidak memakai pakaian yang sesuai seperti itu. Terus yang terakhir, kurang evaluasi program kerja di Man 2 Rembang, karena memang selama saya jadi pembina OSIS ini masih kurang ada evaluasi dari program-program OSIS. Jadi ya buat program saja, terus kemudian tidak ada evaluasinya. Jadi untuk kedepannya itu nanti akan terjadi pengulangan. Kalau misalnya itu programnya itu kurang efektif, nanti akan jadi pengulangan lagi untuk kedepannya. Jadi ini yang ditakutkan. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Ya, baik. Data-data tersebut, data pendukungnya agar dilampirkan. Ya. Kemudian ke tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan, pada tahapan pertama agar ditambahkan konsultasi dengan mentor. Ini yang pertama tahapan kegiatan ya. Konsultasi dengan mentor, meskipun mungkin sudah dilakukan, tapi ini perlu dicatatkan di sini. Terima kasih Bu. Output hasilnya dokumentasi ketika konsultasi dengan mentor, hasil konsultasi, begitu. Kemudian berikutnya tahapan kegiatan kedua, mulai dari persiapkan program apa persiapan nih? Persiapan Bu, maaf itu salah tulis, ngapunten. Ya, persiapan program ya, mulai melakukan identifikasi, merumuskan tujuan, menyusun rancangan. Ini siapa yang merumuskan dan menyusun rancangan kegiatan Jawara? Ini nanti saya bersama apa namanya kesiswaan dan mungkin nanti mengajak pengurus harian dari OSIS. Berarti sebelum merumuskan tujuan dan menyusun rancangan, perlu membuat persiapan programnya, perlu membuat undangan kepada tadi bagian kesiswaan dan perwakilan dari OSIS di tahapan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan perumusan tujuan dan penyusunan rancangan undangan untuk kegiatan tersebut. Terus setelah menyusun rancangan, menyusun jadwal, sebelum ke tahapan ketiga, penyampaian informasi, ini perlu ada penetapan terlebih dahulu dari kepala madrasah atau yang ditunjuk, penetapan program tersebut. Baru penyampaian informasi program. Jadi difikskan dulu untuk apa tadi hasil penyusunan konsep-konsepnya.
Terima kasih. Nggih, penyiapan bahan penyampaian ke kegiatan ketiga penyampaian informasi program, bahan informasi, paparan singkat, pamflet serta media visual yang menjelaskan konsep tujuan dan mekanisme. Ya. Nah, setelah menyiapkan ini juga perlu validasi sebelum disosialisasikan. Simulasi sederhana pelaksanaan program. Keempat, penerapan tata tertib dan keteladanan. Standar kedisiplinan, seluruh pengurus OSIS menjadi teladan, melaksanakan pengawasan rutin. Melaksanakan kegiatan pendukung melalui poster, pamflet, media sosial madrasah. Ini sebelum mengadakan kampanye kedisiplinan melalui poster berarti perlu membuat posternya terlebih dahulu. Ini masuk di tahapan berapa? Di kegiatan keberapa? Harusnya mereka 5, Bu, pendukung, karena pamflet itu kan pendukung ya. Mungkin di sebelum mengadakan kampanye itu harus ditambahkan apa namanya, pembuatan poster dan lain sebagainya. Nah, berarti perlu ada kegiatan ya sebelum em, kegiatan ini adalah membuat membuat bahan kampanye kedisiplinan. Nah, itu yang di eh, kegiatan, masuk ke kegiatan evaluasi. Ini apakah ada reward and punishment? Untuk kedepannya ada, Bu, nanti koordinasi juga dengan BK untuk reward dan punishment-nya. Rencananya seperti itu. Ya, karena kalau tidak ada itu mungkin akan ini ya. Hmm. Oke, Oke, itu secara garis besar sudah cukup masukan-masukan kami. Tadi arahan dari Pak Mentor, Pak Suhada untuk bisa diperhatikan. Termasuk juga, oh ya, ini untuk jabatan saudara. Nih, Kurang calon tulisannya. ya, Calon. calon ya, ya gitu. Oke, ya itu sudah cukup bisa dilanjutkan. Kami berikan apresiasi untuk program Jawara di Mandua Rembang. Semoga nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, kami Terima kasih, kembalikan Ibu. ke, ya, sama-sama kami kembalikan ke Mbak Rizka. Terima kasih Pak Suheda atas penguatan dan bimbingannya. Kapan-kapan Terima ditunggu lagi, kasih. Pak. Ya, Baik, Jalan terima Rembang, Mbak. kasih. Yes, siap, insya Allah. Ya. Terima kasih Bu Uun yang telah Izin lagi, Bu memberikan Rizka. terima kasih nggih Pak Ahmad Syuhada bisa Ya, bergabung di Bu. sini. Nggih. Nggih, dan Mas Firman ya nanti bisa kembali ke Menlu. Nggih. Baik, berikutnya Mbak Sekar. Iya, Bu. Nggih, nggih.